Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, karena kita semua ada di sini, mari kita langsung berangkat. Sekte Tanah Terkutuk adalah iblis dan tanpa ampun. Jika kita terlambat, aku khawatir bahaya akan terjadi pada teman kecil Chu Feng, kata Miao Renlong. Tidak, kita harus tetap pergi ke tempat yang ditunjuk terlebih dahulu, kata Dugu Xingfeng. Kenapa kamu masih harus pergi ke desa itu? Tanya Master Aliansi Spiritualis Dunia dengan bingung. Tidak, itu bukan desa biasa, jawab Dugu Xingfeng menjelaskan. Kepala Akademi Dugu, meskipun aku tidak tahu mengapa kamu harus pergi ke sana, tapi kita semua berkumpul di sini sekarang demi membantu Chu Feng menyelamatkan temannya. Dari cara aku melihatnya, bukankah kita menempatkan hal itu sebagai yang paling penting? Jika kamu memiliki sesuatu yang harus kamu tangani, bukankah tidak akan terlambat untuk melakukannya nanti? Tanya Hong Qiang. Meskipun Hong Qiang bukan kepala Akademi 9 Kekuatan, ia memiliki kekuatan yang sebanding dengan kepala Akademi 9 Kekuatan. Dengan demikian, ia dapat berbicara tanpa cadangan, dan bahkan tidak takut pada Dugu Xingfeng. Sikapnya juga sangat tidak terkendali. Brother Hong Qiang, aku mengerti maksud kamu. Itu juga alasan mengapa aku mengatakan, bahwa kita harus pergi ke sana. Alasan mengapa aku ingin kami pergi ke sana adalah, itu agar kami dapat menyelamatkan teman Chu Feng, kata Dugu Xingfeng. Oh, mendengar apa yang dikatakan Dugu Xingfeng, yang lain mulai ragu. Mereka tidak mengerti hubungan macam apa yang akan dimiliki Sekte Tanah Terkutuk dengan desa kuno Qianwood Domain itu. Mungkinkah kalian semua tidak tahu tentang masalah ini? Namun aku harus melakukannya, karena asal-usul Sekte Tanah Terkutuk yang mempraktikkan metode korup. Teknik kultivasi yang mereka latih, serta semua kemampuan dan keterampilan mereka, itu sangatlah jahat. Ada banyak sekali rasa malu yang tidak bisa terungkap di Sekte Tanah Terkutuk. Sesuatu yang lebih memalukan lagi, itu akan semakin tidak bisa diungkapkan. Dengan demikian, Sekte Tanah Terkutuk adalah tempat paling dijaga ketat di 9 kekuatan, dan memiliki formasi pelindung paling sempurna di semua 9 kekuatan, ucap Dugu Xingfeng. Kami juga tahu itu. Master Aliansi Spiritualis Dunia itu menyela. Aku belum selesai. Aku tahu bahwa kamu semua tahu tentang semua hal yang aku katakan sebelumnya. Namun apa yang akan aku katakan adalah, sesuatu yang kamu semua pasti tidak tahu. Di Majelis Suci Tanah Terkutuk, ada seseorang yang disebut Kaisar Vian. Apakah kamu semua tahu tentang itu? Dugu Xingfeng bertanya. Tentu saja kita tahu. Dia adalah salah satu dari beberapa kaisar bela diri besar dari Sekte Tanah Terkutuk. Di antara mereka, Kaisar Vian dikatakan sebagai yang paling ganas dan tanpa ampun, serta orang yang akan menggunakan segala cara untuk mencapai tujuannya, dan dia adalah orang yang paling terkenal dari kelompok itu. Kekejiannya tersebar luas, dan tidak ada yang tidak tahu tentang dia, kata Master Aliansi Spiritualis Dunia. Dalam hal ini, apakah kamu tahu siapa putra Kaisar Vian? Tanya Dugu Xingfeng. Itu, Master Aliansi Spiritualis Dunia tidak dapat menjawab itu. Dia melihat ke arah Hong Qiang dan Miao Renlong. Sama sepertinya, mereka berdua tidak mampu menjawab pertanyaan itu. Ini sudah jelas, mereka tidak tahu siapa dia. Aku bisa memberitahumu semua ini. Putra Kaisar Vian adalah kepala Sekte Tanah Terkutuk saat ini, Sang Kun, kata Dugu Xingfeng. Apa? Dia sebenarnya putra Kaisar Iblis. Mendengar apa yang dikatakan Dugu Xingfeng, Miao Renlong dan yang lainnya dibuat terkejut. Kaisar Vian memiliki setidaknya beberapa ratus putra. Namun karena putra-putranya itu tidak memiliki bakat untuk kultivasi bela diri yang sesuai dengan standarnya, mereka akhirnya akan dicekik sampai mati atau dilatih hingga mati olehnya. Pada akhirnya, hanya Sang Kun yang tersisa. Dengan demikian, Sang Kun sangat dihargai dan dicintai oleh Kaisar Vian. Dia juga dinyatakan sebagai penggantinya.
Saat ini, Kaisar Vian tidak berlatih di Majelis Suci Tanah Terkutuk. Justru sebaliknya, ia berlatih di Sekte Tanah Terkutuk itu sendiri. Alasan dia melakukan itu adalah, itu agar dia bisa membantu putranya melindungi Sekte Tanah Terkutuk. Meskipun kita hanya akan pergi ke Sekte Tanah Terkutuk untuk menyelamatkan seseorang dari generasi muda, tapi status kita semua agak istimewa. Aku percaya, tidak ada di antara kamu yang ingin mengungkapkan identitas kamu. Dan lebih jauh lagi, kamu semua ingin penyelamatan ini berhasil 100%. Kalau tidak, jika kita ingin mengekspos diri kita sendiri, itu bukan hanya kita yang akan kurang beruntung. Sebagai gantinya, kami akan mengimplikasikan hubungan Qianwood Mountain dan World Spiritist Alliance dengan Curse Soil Sect. Sekte Tanah Terkutuk tidak memiliki hubungan baik dengan siapapun dari kita. Jika masalah ini diungkapkan, itu pasti akan menyebabkan perang besar. Tetua dan murid yang tak terhitung jumlahnya akan mati karena ini. Dan kita akan menjadi penyebab utama bencana ini. Kita semua akan menjadi orang berdosa. Jadi, kita tidak bisa membuat kesalahan sekecil apapun dalam perjalanan ini. Maka dari itu, kita harus merencanakan dengan matang, kata Dugu Xingfeng, ucap Dugu Xingfeng. Dalam hal itu, rencana apa yang mungkin kamu miliki, dan hubungan apa yang ada dengan desa itu? Tanya Hong Qiang. Maka dari itu bukan desa biasa. Itu adalah desa yang mungkin akhirnya membantu kita. Aku mungkin juga akan memberitahumu semuanya secara langsung. Aku ingin pergi ke desa tersebut, itu untuk meminta Kaisar bela diri untuk membantu kami, kata Dugu Xingfeng. Apa? Kaisar bela diri? Mendengar kata-kata itu, Miao Renlong dan yang lainnya terkejut. Pada saat yang sama, mereka menjadi bersemangat. Meskipun kekuatan kolosal seperti 9 kekuatan semua memiliki Kaisar Marsial untuk mengawasi mereka, tetapi bahwa Kaisar Marsial adalah puncak keberadaan di Tanah Suci Martialism. Kaisar bela diri adalah eksistensi sepenuhnya di atas seluruh dunia. Mereka adalah eksistensi yang mirip dengan dewa di mata tidak hanya orang biasa, tetapi juga di mata banyak kultivator. Untuk keberadaan seperti mereka, bagaimana mungkin bisa begitu mudah untuk meminta bantuan mereka? Namun pada saat ini, Dugu Xingfeng mengatakan bahwa dia berencana untuk meminta bantuan seorang kaisar bela diri. Hal ini tak terhindarkan membuat Miao Renlong, Master Aliansi Spiritualis Dunia, dan juga Hong Qiang menjadi bersemangat. Untuk bisa bertarung bersama Martial Emperor adalah kekayaan seseorang. Selain itu, jika mereka benar-benar dapat memperoleh bantuan dari Kaisar bela diri, maka perjalanan mereka pasti akan berakhir dengan sukses. Mungkinkah senior dari Majelis Suci Qianwood ada di desa itu? Tanya Hong Qiang. Tidak, itu tidak mungkin. Orang tua dari Majelis Suci tidak akan pernah ikut campur dengan hal seperti ini. Meskipun Brother Dugu adalah kepala akademi, tapi dia masih tidak dapat memperoleh bantuan seorang senior dari Majelis Suci dalam hal seperti ini. Jika dia menyebutkan ini, setelah mereka mempertimbangkan semua hal yang terlibat, maka tidak hanya mereka tidak akan membantu, mereka juga tidak akan membiarkan Brother Dugu ikut campur, kata Miao Renlong. Apa yang dikatakan saudara Miao memang benar. Para senior dari Majelis Suci Qianwood kami akan selalu menempatkan kebaikan yang lebih besar di depan yang lainnya. Mereka tidak akan berpartisipasi dalam sesuatu yang berbahaya seperti ini, balas Dugu Xingfeng sambil mengangguk. Dalam hal ini, mungkinkah orang di desa itu adalah Kaisar bela diri yang tersembunyi? Tanya Miao Renlong. Mendengar apa yang dikatakan Dugu Xingfeng, Miao Renlong dan yang lainnya tumbuh semakin bersemangat. Bahkan Chu Feng menjadi bersemangat juga. Di Tanah Suci bela diri yang berisikan 3 istana, 4 klan, dan 9 kekuatan, itu bisa dikatakan sebagai eksistensi terkuat. Pada saat yang sama, mereka juga kekuatan kolosal yang paling terkenal. Mereka semua dipimpin oleh Kaisar bela diri. Selain itu, ada lebih banyak Kaisar Marsial di 3 istana dan 4 klan. Namun selain kekuatan ini, ada juga banyak kekuatan tersembunyi serta Kaisar Marsial tersembunyi. Mayoritas Kaisar Marsial yang tersembunyi ini memiliki fitur yang sama.
Itu artinya, mereka semua sangatlah misterius. Mereka misterius karena mereka adalah individu yang sangat rendah hati. Namun semakin misteriusnya mereka, maka semakin penasaran akan yang lainnya. Jadi, dibandingkan dengan kaisar bela diri yang terkenal dan tersohor, kaisar bela diri tersembunyi ini adalah eksistensi yang orang ingin memberikan penghormatan kepada mereka lebih banyak lagi. Semua orang akhirnya berhasil menebak dengan benar. Namun, individu ini bukan kaisar bela diri biasa. Asal-usulnya juga sangat luar biasa, kata Dugu Xingfeng. Tepatnya, seperti apa asalnya? Tanya Master Spiritis Alliance. Pada saat ini, dia sangat bersemangat dan sudah kehilangan ketenangan yang seharusnya dimiliki kepala akademi. Aku pikir kamu semua telah mendengar tentang Flame Emperor. Tanya Dugu Xingfeng. Kaisar Api, tentu saja kita tahu tentang dia. Dia adalah orang yang berperang melawan Kaisar Qing 10.000 tahun yang lalu untuk status penguasa era itu. Meskipun dia akhirnya dikalahkan oleh Kaisar Qing, tapi kekuatan Kaisar Api jelas bukan yang tidak pantas. Suatu kali dalam kemarahannya, ia membakar beberapa puluh ribu mil dan benar-benar mengeringkan laut besar dengan apinya, dan bahkan mengubahnya menjadi lautan api. Meskipun sudah 10.000 tahun berlalu, lautan api yang ditinggalkan Kaisar Api masih menyala. Ini adalah area terlarang yang tidak seorang pun dari kita berani melangkah, kata Master Aliansi Spiritualis Dunia. Ada rumor yang beredar bahwa ada beberapa ahli tingkat Kaisar bela diri yang mencurigai harta yang ditinggalkan oleh Kaisar Api di lautan api dan memutuskan untuk melanjutkan ke dalamnya untuk mencari. Namun begitu mereka masuk, mereka tidak pernah kembali. Mereka semua kehilangan nyawa karena lautan api itu. Jadi, lautan api yang luas dan tak terbatas ini dikenal sebagai Laut Api-Api Penyucian. Ini adalah salah satu daerah terlarang yang relatif lebih terkenal di tanah suci martialisme kita, dan juga tempat yang bahkan Kaisar Martial tidak berani ceroboh untuk masuk, tambah Miao Renlong. Ada banyak daerah terlarang di tanah suci martialisme. Namun mayoritas dari mereka adalah tempat dari era kuno. Adapun yang telah dibuat oleh para ahli zaman kita, jumlahnya sangatlah sedikit. Namun untuk Laut Api-Api Penyucian itu adalah salah satu tempat seperti itu. Kekuatan Kaisar Api memang bukan sesuatu yang bisa kita bandingkan dengan apapun, ucap Hong Qiang. Ketika menyebutkan masalah ini, Hong Qiang juga sangat berpengetahuan. Adapun Chu Feng, ini adalah pertama kalinya ia mendengar tentang Kaisar Api. Namun, dia dapat mendengar dari nada seniornya bahwa, mereka semua mengagumi dan menghormati Kaisar Api ini. Karena itulah, dia memutuskan bahwa Kaisar Api ini sudah jelas bukan seseorang yang sederhana. Baginya untuk bertarung melawan Kaisar Qing untuk status penguasa di zaman mereka, itu berarti Kaisar Api ini adalah seseorang yang memiliki kekuatan untuk memperjuangkan gelar individu terkuat. Tapi, bukankah Kaisar Yan sudah lama mati? Tiba-tiba Master Aliansi Spiritualis Dunia, Hong Qiang dan Miao Renlong bertanya secara bersamaan. Kaisar Api adalah orang yang gemar berperang. Sepanjang hidupnya, ia mengalahkan banyak ahli. Di antara mereka adalah manusia, binatang buas, dan bahkan peri kuno. Di setiap pertempuran, dia akan mendapatkan kemenangan, dan tidak pernah sekalipun dikalahkan. Dapat dikatakan bahwa sebelum kelahiran Kaisar Qing, Kaisar Api adalah yang paling layak menjadi eksistensi terkuat di era itu. Adapun klan Yan yang menjadi milik Kaisar Api, bisa dikatakan telah menjadi kekuatan manusia terkuat di era itu. Klan Yan tidak memiliki banyak klan. Jumlah mereka jauh lebih rendah daripada 4 kekaisaran besar. Namun pada saat itu, klan Yan adalah keberadaan yang bahkan 3 istana tidak berani memprovokasi. Dengan demikian, tidak perlu menyebutkan 4 klan kekaisaran atau 9 kekuatan. Adapun itu bisa terjadi, itu semua karena Flame Emperor. Kaisar Api telah meningkatkan status, dan membawa kemakmuran bagi seluruh klannya sendiri. Namun pada saat Kaisar Api berdiri di puncak tanah suci martialisme, Kaisar Qing muncul entah dari mana. Tidak ada yang tahu asal-usul Kaisar Qing, Qing Xuantian. Identitasnya adalah misteri yang sangat misterius.
Namun, dengan kekuatannya yang tak terhentikan, Kaisar Qing maju dengan penuh kemenangan dan menjadi legenda tanah suci bela diri. Munculnya Kaisar Qing menyebabkan orang-orang dari klan Yan, orang-orang yang dipandang sebagai manusia terkuat di tanah suci bela diri, merasakan bahaya yang akan segera terjadi. Karena itulah, banyak orang dari klan Yan mulai diam-diam memulai desas-desus, dan membuat masalah di belakang punggung Flame Emperor. Mereka akan menyerang Kaisar Qing, dan menggunakan pengaruh yang mereka miliki saat itu untuk memengaruhi reputasi Kaisar Qing. Di suatu hari, dalam pertemuan kekuatan besar, orang-orang dari klan Yan secara terbuka memprovokasi Kaisar Qing. Karena marah, Kaisar Qing membunuh 33 orang klan Yan klan di tempat. Padahal, di sana ada lebih dari 3.000 orang dari klan Yan yang hadir hari itu. Namun, Kaisar Qing hanya membunuh 33 orang yang menghina dan memprovokasi dia. Dapat dikatakan, bahwa dia benar-benar toleran terhadap mereka. Ketika masalah ini menyebar ke telinga Kaisar Api menjadi orang yang bisa membedakan yang benar dari yang salah, dan juga seseorang yang tahu karakter orang-orang yang dibunuh oleh Kaisar Qing. Dia tahu bahwa masalah ini jelas bukan kesalahan Kaisar Qing. Namun sebagai pemimpin klan, dia harus menjunjung tinggi kehormatan klannya. Karena itulah, ia secara terbuka menantang Kaisar Qing untuk bertarung. Pertempuran ini bukan pertarungan sampai mati. Tapi sebaliknya, itu hanya pertarungan untuk menentukan kemenangan atau kekalahan. Pertempuran itu menarik perhatian banyak tokoh yang menjulang tinggi di tanah suci martialisme. Secara praktis, semua eksistensi puncak di era itu tiba untuk menyaksikan pertarungan tersebut. Dan di dalam pertempuran itu, bahwa kerumunan berhasil mengalami betapa kuatnya Kaisar Qing, serta apa yang dimaksud dengan anak muda yang akan datang melebihi generasi yang lebih tua. Bahkan Peri kuno pun menjadi sangat takut pada Kaisar Qing setelah pertempuran itu. Dan di dalam pertempuran itu, bahwa Kaisar Api yang tak terkalahkan mengalami kekalahan pertama dalam hidupnya. Ia dikalahkan oleh Kaisar Qing. Dalam pertempuran itu, dia benar-benar kalah. Karena Flame Emperor adalah orang dengan banyak ego, dia tidak dapat menerima penghinaan karena kekalahan. Karena itulah, dia bunuh diri di tempat. Jadi, apa yang kalian katakan itu benar, Kaisar Api sudah lama mati. Dia bunuh diri di depan mata orang yang tak terhitung jumlahnya 10.000 tahun yang lalu, ucap Dugu Xingfeng. Menghadapi tatapan tanya dari Miao Renlong, Master Aliansi Spiritualis Dunia, dan Hong Qiang, Dugu Xingfeng mengangguk. Aku pernah mendengar bahwa Flame Emperor tidak bunuh diri karena dia memiliki terlalu banyak ego. Tapi sebaliknya, justru dia mencari kemenangan terlalu keras, dan telah mengembangkan seluruh hidupnya demi menjadi yang terkuat. Namun dalam pertempuran dengan Kaisar Qing, Kaisar Api mampu memahami suatu prinsip. Dia menyadari bahwa bakat Kaisar Qing jauh melebihi kemampuannya. Bahkan jika dia akan terus menuangkan semuanya ke dalam kultivasi bela diri selama sisa hidupnya, dia masih tidak akan bisa melawan Kaisar Qing. Karena itulah, ia memutuskan untuk bunuh diri, kata Master Spiritis Alliance. Ada banyak interpretasi berbeda tentang bunuh diri Flame Emperor. Namun, kematian Kaisar Api bukan hanya jatuhnya ahli manusia yang sangat kuat, tapi itu juga merupakan pukulan besar bagi klan Yan. Setelah Kaisar Api mati, kebencian yang dimiliki orang-orang dari klan Yan terhadap Kaisar Qing menjadi lebih intens. Namun karena simpati, Kaisar Qing tidak pernah membuat hal-hal sulit bagi klan Yan lagi. Namun sementara Kaisar Qing adalah orang yang berkarakter, itu tidak berarti bahwa semua orang lain juga adalah orang-orang yang berkarakter. Setelah klan Yan kehilangan Kaisar Api mereka yang merupakan dukungan besar mereka, maka banyak musuh mereka mulai mengetuk pintu mereka dan menyerang mereka. Pada akhirnya, beberapa kekuatan besar bergabung dan melepaskan serangan fatal terhadap klan Yan. Setelah pertempuran itu, klan Yan secara bertahap menghilang dari masyarakat. Ada orang yang mengatakan bahwa klan Yan telah padam, tapi ada juga yang mengatakan bahwa klan Yan telah menyembunyikan diri. Singkatnya, ada segala macam pendapat yang berbeda tentang apa yang terjadi pada klan Yan. Namun satu hal yang pasti, klan Yan tidak pernah muncul kembali.
Namun aku pernah mendengar bahwa dalam 100 tahun terakhir, orang-orang dari klan Yan telah mulai muncul kembali di Tanah Suci Bela Diri. Namun sayangnya, tidak ada yang tahu di mana mereka berada, kata Dugu Xingfeng. Mungkinkah kepala Akademi Dugu tahu di mana orang-orang dari klan Yan berada? Selain itu, apakah kamu mengatakan bahwa klan Yan saat ini memiliki perlindungan Kaisar Marsial? Mungkinkah Kaisar Bela Diri yang kamu rencanakan untuk mencari bantuan adalah seseorang dari klan Yan? Hong Qiang bertanya pada Dugu Xingfeng. Karena orang-orang yang hadir semuanya adalah karakter tingkat kepala akademi, mereka segera menyadari siapa yang ingin dicari oleh Dugu Xingfeng. Semuanya, kamu benar. Klan Yan masih ada. Selanjutnya, mereka saat ini memiliki Kaisar Bela Diri. Selain itu, sejujurnya klan Yan saat ini berada di domain Qianwood kami. Mereka berada di desa yang aku ingin membawa kamu semua ke sana, kata Dugu Xingfeng. Klan Yan telah menyembunyikan diri selama bertahun-tahun. Namun dalam beberapa tahun terakhir, orang-orang dari klan Yan telah terlihat semakin sering. Dan sekarang, Kepala Akademi Dugu berencana untuk membawa kita ke tempat mereka bersembunyi. Jika mereka setuju untuk membantu kita, bukankah itu berarti bahwa klan Yan berencana untuk kembali ke Tanah Suci Bela Diri? Miao Renlong bertanya. Yan Clan hari ini tidak lagi sama dengan Yan Clan dari sebelumnya. Mereka tidak lagi memiliki kekuatan besar yang dulu mereka miliki. Selain itu, mereka juga tidak lagi berada di atas semua kekuatan lain. Saat ini, mereka telah benar-benar menarik diri dari masyarakat. Selain itu, kekuatan utama yang menjadi musuh dengan klan Yan dari saat itu, kini sudah tidak ada lagi atau bahkan telah sangat memburuk. Klan Yan tidak lagi memiliki musuh besar sekarang. Dengan demikian, terlepas dari apakah mereka berencana untuk kembali ke Tanah Suci Martialism atau tidak, maka tidak ada yang perlu mereka takuti. Sebenarnya, ada banyak kekuatan yang tahu bahwa klan Yan masih ada. Meskipun mereka belum mengumumkan diri mereka secara terbuka, tapi klan Yan juga tidak menentang orang lain yang mengunjungi mereka. Jadi semuanya, kalian tidak perlu khawatir. Bahkan jika aku membawa kalian semua bersamaku, klan Yan pasti tidak akan menyulitkan kami, ucap Dugu Xingfeng menjelaskan. Tapi kan, Sekte Tanah Terkutuk bukan kekuatan biasa. Apakah kamu yakin, kamu akan berhasil meminta bantuan dari Kaisar Bela Diri Yan Clan? Tanya Hong Qiang. Kaisar Marsial adalah Kaisar Marsial. Ketika mereka menyerang, mereka akan mengeluarkan kekuatan Kaisar yang tak tertandingi. Namun, itu tidak berarti bahwa mereka harus menggunakan metode yang mereka kuasai untuk bertarung, dan juga tidak berarti bahwa mereka harus mengekspos diri mereka sendiri. Jadi, bagian yang sulit bukanlah apakah klan Yan akan berani membantu kami, tetapi apakah mereka mau membantu kami, kata Dugu Xingfeng. Jadi kamu benar-benar tidak memiliki kepastian sama sekali, tanya Hong Qiang sambil tersenyum. Hehehe, Dugu Xingfeng juga tersenyum. Jika hanya aku memang tidak memiliki kepastian. Lagi pula, aku tidak memiliki cukup reputasi untuk dapat meminta Kaisar Bela Diri Yan Clan untuk membantu kami. Namun, aku sekarang memiliki kepastian kesuksesan 50%. Mengenai hal ini bukan karena aku, melainkan karena Chu Feng, ucap Dugu Xingfeng sambil memandang ke arah Chu Feng. Seru Chu Feng dengan agak terkejut. Itu karena, dia tidak tahu anggota klan Yan sama sekali. Dia juga tidak tahu tentang Martial Emperor itu. Bahkan sebelum keempat senior menyebutkan mereka, dia belum pernah mendengar tentang klan Yan sebelumnya. Dengan demikian, bagaimana mungkin dia menjadi kunci keberhasilan agar Kaisar Bela Diri Yan Clan mau membantu mereka? Kaisar Bela Diri senior dari klan Yan adalah orang yang sangat berpengalaman. Telah dikatakan bahwa alasan Yan Clan telah dapat terus ada sampai hari ini, itu semua karena dia. Dengan demikian, ia dikenal sebagai leluhur Yan Clan. Namun, leluhur klan Yan ini tidak mengambil posisi kepala klan. Selain itu, dia tidak peduli dengan masalah-masalah di klan Yan. Namun dia telah hidup selama beberapa ribu tahun sekarang, dan telah mengalami perubahan yang tak terhitung jumlahnya.
Dia juga berpengalaman dalam melihat cobaan dan kesulitan yang tak terhitung jumlahnya. Dia bukan seseorang yang akan memilih untuk tidak melakukan apapun. Karena sebaliknya, dia memikul misi yang sangat penting. Adapun misinya, itu adalah untuk memelihara keberadaan yang setara dengan Kaisar Api. Tepatnya, dia ingin memelihara keberadaan yang bisa melampaui Flame Emperor. Dia ingin memelihara Tuan yang tak tertandingi oleh semua, yaitu Tuan yang bisa memerintah era seperti Kaisar King. Saat ini, leluhur Yan Clan telah menemukan kandidat yang cocok. Setelah beberapa ribu tahun, ia akhirnya menemukan seorang jenius bela diri yang langka. Adapun jenius ini, namanya adalah Yan Xie. Usia Yan Xie dekat dengan Chu Feng. Selain itu, ia memang memiliki bakat luar biasa. Aku telah melihat anak itu sebelumnya. Memang benar, ia memiliki potensi untuk menjadi penguasa. Namun meski begitu, Chu Feng juga seseorang yang memiliki potensi untuk menjadi penguasa. Jika leluhur klan Yan ingin melihat Chu Feng, aku percaya matanya juga akan bersinar. Dia pasti ingin Chu Feng bertanding dengan Yan Xie, dan menentukan siapa di antara mereka berdua yang lebih kuat. Pada saat itu, kita dapat menggunakan kondisi pertengkaran Chu Feng dengan Yan Xie untuk meminta leluhur Yan Clan membantu kita, kata Dugu Xing Feng. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.